Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang galau? Ya. Apakah ada Dafa? Siapa yang galau? Siapa yang galau tanpa Dafa? Adakah yang tidak masuk hari ini? Ya. Masuk semua? Masuk. Materi kali ini perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Kemarinnya sudah membahas tentang ini, lembaga keuangan dengan masyarakat jaringan. Ya. Masih ingat kan? Masih. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan. Asal mula terciptanya uang itu bagaimana? Peradaban ekonomi sebagai dasar dan dasar keadaan luas sebagai sistem bangsa dalam membantu perjalanan yang ekonomi sendiri mempunyai digital uang sebagai alat transaksi jual di dalam jasa atau pembayaran kerja sekaligus alat pembayaran utang. Saat ini uang berbagai jenis yaitu bahkan biaya dan inflasi. Ya, apa itu uang kata? Ada yang tahu? Angkat tangan. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat atas pengadanya. Uang giran itu apa? Ada yang tahu? Uang giran merupakan saldo dari orang-orang atas rekening mereka pada bank yang dapat diambil oleh pemegang rekening. Saldo simpanan uang di bank itulah yang disebut pengambilan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan bentuk cek, WC atau dari Kayaknya kalian sudah paham tentang lembaga keuangan. Nah, materi selanjutnya itu kan kemarinnya membahas tentang masyarakat jaringan. Apa itu masyarakat jaringan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu? Apa itu masyarakat jaringan? Proses masyarakat jaringan atau network society muncul seiring dengan makin berkembangnya teknologi informasi di dunia. Istilah masyarakat jaringan pertama kali disampaikan oleh Sten Bradem, seorang sosiologi Norwegia pada tahun 1981. Istilah tersebut merujuk pada sebuah struktur masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi, yaitu Manuel Webster, sosiologi Spanyol, mulai melakukan penelitian yang intensif terhadap masyarakat jaringan hingga kemudian ia mendapat menerbitkan hasil penelitiannya tersebut dalam sebuah karya bukunya yang terkenal pada tahun 1996 dengan judul The Rise of the Network. Ya. Network Society. Apakah kita termasuk masyarakat jaringan? Ya. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita ini termasuk masyarakat jaringan? Aira? Karena pada dasarnya interaksi masyarakat pada abad ke-21 dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Interaksi masyarakat pada abad ke-21 mencerminkan integrasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, belajar, dan terlibat dalam aktivitas sosial dan budaya. Oke, berarti ini sudah paham dari sini. Ini nyambung kayaknya sama masyarakat jaringan. Ini kan perkembangan transaksi ekonomi era digital. Kan sama juga dengan masyarakat jaringan. Dan isinya di sini juga membahas tentang e-commerce, kayak transaksi gitu ya. Di sini ada pengertiannya, perkembangan transaksi ekonomi era digital. Tolong dibaca jelas. Oh iya. Dibaca.
Perkembangan transaksi ekonomi di era digital meningkat transformasi mendasar dalam cara kita bertransaksi, berbelanja, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oke, di situ ada dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Yang pertama, globalisasi perdagangan. Ini sama dengan perdagangan internasional. Ada yang tahu perdagangan internasional? Apa itu perdagangan internasional? Globalisasi perdagangan itu gimana? Teknologi dalam mempercepat proses globalisasi perdagangan dengan memudahkan perusahaan itu terhubung dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis di seluruh dunia. Oke, saya simpulkan bahwa perdagangan internasional itu sama dengan katakan contoh, misalkan Amerika adalah negara yang super power, tetapi negara Amerika tidak bisa menghasilkan minyak, maka negara tersebut mendatangkan, sama dengan mengimpor, gitu kan, mendatangkan minyak dari Timur Tengah. Tujuannya apa? Untuk saling memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Ada yang mau ngasih contoh satu lagi? Mungkin angkat tangan. Nggak tahu? Tahu. Apa? Oh iya, itu bisa juga. Selanjutnya ini ada e-commerce. Ada yang tahu e-commerce itu apa? Silakan. Kemajuan dalam teknologi internet setelah memberikan dorongan besar pada perdagangan elektronik atau e-commerce, bisnis dapat menjual produk dan jasa secara online, mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisien distribusi. Pembeli dapat dengan mudah mencari, membandingkan dan membeli produk atau layanan secara online, mengubah cara perdagangan konvensional. Ya. Kalau kalian berbicara tentang e-commerce, kalian itu berpikir apa? E-commerce itu kan sama dengan belanja online. Ya. Kalian itu berpikir apa? Shopee. Sekarang kan belanja itu lebih, iya Lazada juga bisa. Kan sekarang belanja itu gak usah jauh-jauh ke mall. Kita itu belanja tinggal pakai jari aja, gitu kan? Ya. Ya, karena dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi era digital, kan itu kalau misalkan kalian belanja, itu kan bisa ini, itu kan alat pembayarannya itu kan berbeda-beda. Metode pembayarannya ada COD, tahu COD? Tahu. Apa? Bayar di tempat. Berarti pernah belanja di Shopee semua ya? Ya. Ya, seperti itu. Terus ada pembayaran lewat e-wallet juga bisa. Terus ATM lainnya juga bisa. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada teknologi blockchain. Ada yang ingat? Kemarinnya kan sudah ditampilkan video tentang blockchain. Ada yang bisa menjelaskan? Kakaknya yang bisa menjelaskan? Ada? Nggak tahu? Ya, gimana? Blockchain telah membawa inovasi besar dalam keuangan dan perdagangan dengan sistem yang terdesentralisasi, transparan dan aman.
blockchain dapat meningkatkan keamanan dan keandalan transaksi perdagangan. Ya, jadi blockchain itu adalah dua kata, blok dan chain. Blok itu kalian bisa bayangkan, blok itu adalah sebuah kumpulan data atau kumpulan blok. Dan chainnya itu adalah saya tampilkan lagi videonya. Aman sama mereka, keesokannya Tolong disimak baik-baik. uangmu di sebuah bank dengan sangat percaya kalau uangmu dijamin aman sama mereka. Keesokannya berita mewujudkan muncul bank tempat kamu menyimpan uang dibobol. Uang dan data nasabah berhasil dicuri, termasuk milikmu. Kamu merasa sangat kecewa, stres, susah tidur sampai kamu mulai berandai-andai di mana kalau seandainya ada tempat penyimpanan uang yang benar-benar aman dan tidak bisa dibobol oleh siapapun. Nah, jawaban yang tepat ialah blockchain. Tapi blockchain itu apa sih? Itu akan dijelaskan. Teknologi yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung seperti rantai. Inilah blockchain. Hubungan antar blok ini bikin sistem blockchain ini menjadi aman, transparan, dan sulit diubah, sehingga hampir mustahil untuk dibobol. Penjelasan sederhananya begini, kamu dan teman-temanmu masing-masing punya buku catatan yang akan mencatat semua kegiatan kalian. Ketika salah satu dari kalian bertransaksi, maka yang lain akan mencatat kejadian transaksi ini. Jadi semua buku berisi catatan yang sama. Kalau satu buku aja catatannya beda, dihapus atau diubah, maka akan mudah terdeteksi karena nggak sesuai dengan catatan lainnya, sehingga catatan itu dianggap tidak sah. Terus gimana cara kerjanya? Nah, kamu memulai transaksi seperti mengirim atau menyimpan uang digital. Kemudian data transaksi ini dikirim ke seluruh jaringan komputer yang disebut node. Si komputer yang bertugas untuk menjaga sistem blockchain tetap berjalan. Setelah para node ini menerima data transaksi, data ini akan dikonfirmasi oleh node apakah data ini valid. Kalau datanya valid dan sah, maka datanya dimasukkan ke dalam blok. Saat blok ditambahkan, node akan memberi hash berupa kode sebagai identitas blok itu sendiri. Nah, hash ini ialah representasi unik yang berupa kode dari sebuah blok. Bisa dibilang hash ini merupakan identitas atau wajah dari blok itu sendiri. Nah, jadilah sebuah blok pertama atau disebut blok genesis. Nah, kalau blok baru bertambah lagi, node akan memberi dua hash, yaitu hash blok itu sendiri dan hash dari blok sebelumnya. Nah, gunanya untuk membentuk sebuah rantai yang disebut chain. Sampai saat ini blockchain sudah digunakan di berbagai jaringan di seluruh dunia dan menciptakan lebih dari 1 miliar blok yang saling terhubung. Pembahasan blockchain itu cukup luas dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar kamu makin mantap. Apa yang kalian tangkap dari video ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Video tentang blockchain. Ada yang bisa menyimpulkan? Tapi sudah paham kan? Ya.
dengan misalkan ini 4 orang ini mau transfer, Dilan mau transfer ke temennya, nanti apa ya, kayak password temennya ini bakal ke-record oleh Dilan dan seterusnya. Paham? Apakah sudah paham materi hari ini? Yakin paham? Sudah paham? Silahkan simpulkan. Apa kesimpulan dari perkembangan transaksi ekonomi di era digital? Ada yang bisa menyimpulkan? Yang tadi sudah paham. Kesimpulan dari perkembangan transaksi di era digital itu bagaimana kesimpulannya? Sudah paham ya? Untuk materi berikutnya, kakak kasih tugas aja deh, kalian membaca materi selanjutnya, terus minggu depan presentasi. Jangan lupa belajar di rumah. Oke, baik. Ya. Haidar, jangan main FF terus. Oke, baik. Jadi seperti itu. Cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.